Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kembali lagi sama saya Dayanti Amir. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari TWK. Nah, kalau kemarin kan kita fokusnya membahas soal terkait ini ya, integritas, bela negara, nasionalisme, dan pilar negara. Nah, sekarang saya mau membahas khusus terkait bahasa Indonesia gitu. Nah, selanjutnya, kenapa sih soal bahasa Indonesia mesti masuk gitu dalam soal CPNS? Supaya kita mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi gitu ya teman-teman tujuan dari adanya bahasa Indonesia dalam soal CPNS tahun ini. Oke, jadi khusus hari ini kan materi bahasa Indonesia itu ini ya cukup luas ya. Cuman yang mau saya bahas hari ini itu soal-soal yang sering keluar dalam soal CPNS. Jadi acuan saya itu dari tahun 2018 dan 2019 ya. Betul. Oke, selanjutnya soal yang paling sering keluar itu pertama terkait pemahaman wacana. Jadi ini membahas terkait paragraf nih. Jadi paragraf adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap. Nah, proses pembuatan paragraf diawali dengan satu kalimat pokok yang selanjutnya dijabarkan oleh beberapa kalimat penjelas dan akhirnya diuji dengan kriteria keutuhan paragraf gitu. Nah, kemudian dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Kemudian, semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan, yang mana sering disebut gagasan pokok, kemudian disebut gagasan utama, dan ide pokok gitu. Kemudian, gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, kemudian akhir, awal dan akhir di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Jadi intinya teman-teman, ide pokok itu selalu berada pada kalimat utama gitu. Nah, tapi khusus untuk soal CPNS ini, kalau saya melihat ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan utamanya itu selalu berada pada bagian awal atau akhir saja gitu. Jadi pelajari saja bagaimana menentukan kalimat pokok yang ada pada bagian awal atau akhir paragraf. Gitu. Oke, selanjutnya. Dalam satu paragraf kan terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ini sudah dijelaskan pada slide tadi. Kemudian kalimat utamanya biasanya terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir gitu. Di kalimat utama ada pada kalimat utama atau kalimat terakhir dalam satu paragraf. Ini untuk soal CPNS teman-teman. Berbeda sama kalau kita bandingkan dengan soal UN, itu biasanya ada di kalimat utama, ada di kalimat pertama, ada di kalimat terakhir, ataupun ada di awal atau akhir gitu. Nanti khusus CPNS itu cuma di pertama atau di terakhir. Kemudian gagasan pokok, gagasan utama atau di pokok yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan dari sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Kemudian ini juga biasa ditanyakan bagaimana kita bisa menentukan kesimpulan. Jadi selain kalimat utama yang ditanyakan atau apa ide pokok dari suatu paragraf itu, biasanya ditanyakan itu apa kesimpulan dari paragraf yang disediakan atau narasi yang disediakan gitu dalam soal. Nah, apa itu kesimpulan? Jadi ini kesimpulan ini ya, letaknya itu biasa ada pada akhir wacana. Kalau memang tidak ada pada akhir wacana, ya mau nggak mau kita harus baca semua bunyi dari narasi soal gitu. Jadi tapi dalam wacana tertentu, kesimpulan dapat diartikan sebagai pokok atau sesuatu hal yang pasti dan benar serta mewakili seluruh wacana. Jadi ingat teman-teman, kesimpulan itu merupakan ide pokok yang mewakili seluruh wacana. Jadi ide pokok dari seluruh wacana. Gitu. Itu kalau kesimpulan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi untuk soal bahasa Indonesia itu usahakan baca dulu soalnya ya. Kalian baca dulu soalnya,
Kemudian kalau memang kalian tahu triknya ya bisa langsung diselesaikan, dan kalau tidak tahu yang mau nggak mau kalian harus baca dari awal paragraf sampai akhir paragraf gitu. Nah ini untuk mencari ide pokok, saya kasih tips. Jadi tips untuk menentukan ide pokok ya, supaya tidak usah dibaca semua, karena sehingga tidak buang-buang waktu gitu. Nah kalian harus menentukan dulu apa kalimat utamanya dari paragraf ini gitu. Nah kalimat utamanya itu biasanya berada di awal, berada di belakang, atau dia sifatnya campuran, ada di awal dan belakang gitu. Ingat tadi sudah saya bilang kalau khusus soal CPNS itu dia biasanya cuma ada di awal atau belakang atau di akhir ya gitu. Nah bagaimana kita bisa mengetahui kalau kalimat utamanya itu ada di awal paragraf? Ya kalian harus melihat dulu atau baca dulu kalimat kedua. Apabila di kalimat kedua terdapat repetisi, ini repetisi sama halnya pengulangan. Jadi pengulangan ya. Jadi kalau misalkan ada pengulangan kata di kalimat kedua dari kalimat pertama, artinya kalimat utamanya ada di awal paragraf atau di kalimat pertama gitu. Kemudian ada kata rujukan, intinya kalau kalian menemukan pada kalimat kedua itu ada kata ini, ada kata itu, ada kata tersebut, maka kalimat utamanya juga pasti ada di awal. Kemudian kalau misalkan kalian menemukan kata ganti orang pada kalimat kedua, iya, mereka, atau nya, artinya kalimat utamanya itu ada di awal. Itu. Kalau misalkan ternyata kalian tidak menemukan ada repetisi, ada ini, atau itu, atau tersebut, atau iya, mereka, atau nya pada kalimat kedua, coba kalian cek pada akhir paragraf di belakangnya. Kalau misalkan pada paragraf akhir atau kalimat paling akhir itu ada kata-kata yang ini ya, yang terdapat simpulan konjungsi akar kalimat, yaitu ada kata oki, ini oki oleh karena itu, atau ada kata osi itu oleh sebab itu, atau ada kata dede dengan demikian. Artinya kalimat utamanya ada di akhir paragraf gitu, atau di kalimat terakhir. Atau kalau misalkan tidak ada kata oki, osi, dede, kalian coba cari simpulan penegasan. Simpulan penegasan itu ada kata jadi, ada kata bahkan. Kalau kalian menemukan dua kata ini, salah satu dari dua kata ini, artinya kalimat utamanya itu sudah secara otomatis ada pada paragraf terakhir gitu. Nah, kalau misalkan kalian sudah menemukan kalimat utamanya, ya kalian bisa menentukan ini kira-kira ide pokoknya seperti apa gitu, atau apa gitu. Kalau misalkan ini ide pokok tidak, biasanya dia bentuknya itu dijelaskan secara eksplisit, dijelaskan juga secara implisit. Kalau eksplisit itu artinya dia dijelaskan secara tersurat gitu, atau kita dari langsung kata-katanya tertuang gitu. Kalau implisit itu artinya dia dijelaskan secara tersirat gitu ide pokoknya. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke soal. Pertanyaannya kan ide pokok paragraf tersebut adalah. Nah ini kita cek dulu pada kalimat keduanya untuk menentukan apakah kalimat utamanya itu ada di awal atau tidak gitu. Oke. Laporan yang ditulis dalam situs pemerintah lokal menyebutkan tanah longsor itu. Oke, kita sudah menemukan di sini kata rujukan. Kemudian telah mengubur setidaknya 16 rumah di Desa Gaupau, Provinsi Yunnan. Kemudian kita kembali ke kalimat pertama. Wilayah Barat Cina mengalami musibah tanah longsor. Oke, ada kalimat repetisi juga ini, tanah longsor gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ternyata ada kalimat repetisi, ada juga kalimat rujukan gitu. Ini sudah secara otomatis, artinya kalimat utamanya ada pada awal paragraf atau kalimat pertama. Di sini nih kita menemukan ide pokoknya. Nah, wilayah Barat Cina mengalami musibah tanah longsor. Kita lihat opsi yang ada. A. Situs pemerintah Cina. Ini kurang tepat ya kalau kita kaitkan dengan kalimat pertama di atas. Kesulitan mengevakuasi korban, ini juga kurang tepat. Oke, Cina dan tim SAR-nya ini juga kurang tepat ya teman-teman. Kemudian kejadian yang tak terduga, ini kurang jelas.
Nah, ini yang tepat nih, musibah longsor di Cina. Ini kan sudah jelas nih terjadi musibah atau longsor di wilayah barat Cina. Sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah error. Oke, kurang lebih seperti itu ya terkait ide pokok. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, ini kita lihat narasinya ini diberikan poin. Ingat teman-teman, untuk menentukan kalimat utama cukup lihat kalimat keduanya dan kalimat terakhirnya. Dan di sini saya sudah sudah bisa mengatakan bahwa poin B, C, dan D ini sudah salah. Ya, jawabannya itu antara poin A atau E. Nah, kita lihat poin 2 dulu untuk menentukan apakah yang benar itu poin A atau kalimat utamanya apakah yang ada di awal atau tidak. Ketidakdisiplinan kita terlanjur mewabah, tidak hanya di kalangan rakyat biasa, tapi juga di kalangan orang buta biasa. Oke, dan kita masuk ke kalimat pertama, persoalan berdisiplin. Nah, ini ada kata-kata nih yang diikuti dari kalimat kedua, disiplin. Di sini juga ternyata ada kata-kata disiplin. Bagi bangsa kita terlanjur menjadi persoalan, tetapi ada kalimat repetisi atau pengulangan. Ini kalian sudah tidak usah baca lagi poin 5, karena sudah jelas kalimat utamanya ada di poin 1 atau alfa gitu.